napas ya guys. Ini pisang napas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya ya guys, amin. Oke guys, pada kesempatan ini saya mau menganalisa atau membahas mengenai keuntungan budidaya pisang Berlin ya guys. Di sini penyebutannya pisang muli. Jadi di berbagai tempat mungkin penyebutannya berbeda. Ada yang menyebut pisang Berlin, pisang 40 hari, ya, pisang Lampung. Nah, di sini di tempat saya namanya pisang muli, guys. Nah, untuk pisang muli ini kelebihannya banyak ya, guys. Ya, meskipun ada juga kekurangannya. Mungkin kekurangannya salah satunya ya harganya yang murah ya, guys. Jadi di tempat saya pisang muli ini termasuk harganya murah ya guys, tidak terlalu mahal. Tetapi keuntungannya banyak nih guys, kelebihannya. Yang pertama ya, untuk kelebihan budidaya pisang muli ini yaitu usianya yang singkat. Jadi ketika kita tanam dari benihnya, dari dongkelan nih seperti ini kan, ini benihnya benih dongkelan ya guys, itu 5 bulan atau 6 bulan langsung bisa berbuah ya guys, jadi keluar jantung. Nah, setelah keluar jantung bisa dipanen 1 bulan lebih atau 40 hari guys. Nah, makanya disebut pisang 40 hari. Jadi sangat singkat sekali usianya untuk bisa dipanen. Jadi ya bisa diandalkan ya guys, bisa ditungguin gitu untuk waktu pemanenannya. Kemudian ini yang paling penting, kelebihan yang kedua untuk pisang muli ini ya, tahan terhadap hama penyakit atau penyakit fusarium guys. Nah, jadi ketika kita budidaya pisang itu penyakit yang susah untuk diobati itu penyakit fusarium. Saya juga sebetulnya agak pusing tuh penyakit fusarium itu menanganinya. Nah, untuk jenis pisang ini, pisang muli, jadi kuat terhadap penyakit fusarium ya. Kemudian yang ketiga, nah, kita juga harus mengetahui sifat. Nah, untuk sifat atau karakteristik pisang ini, nah, jadi kita guys sebagai petani harus mengetahui karakteristik atau sifat pisang ya. Nah, untuk sifat atau karakteristik pisang muli ini, ketika kita tanam, ini kan banyak anakannya nih, itu tidak keluar, tidak ke atas ya untuk bonggolnya. Dia itu langsung ke bawah gitu. Jadi tidak mudah roboh. Ya, jadi ketika ada angin tidak mudah roboh. Karena karakteristik atau sifat pisang muli ini yaitu tumbuhnya tidak ke atas ininya, bonggolnya. Ya, karena kan untuk pisang muli ini tuh anakannya banyak. Jadi tidak mudah tumbang ketika ada angin, apalagi kalau kita melakukan penimbunan ya, tanah ya. Jadi di pinggir-pinggirnya ini kita lakukan penimbunan tanah ya. Tuh kelebihan pisang muli ya guys. Nah, yang keempat ya, pisang muli ini sangat cocok ya guys, dan rasanya enak. Cocok itu dari semua usia, baik usia anak-anak ya sampai kakek-kakek yang giginya sudah tidak ada ya guys. Nah gitu ya. Nah, itulah kelebihan
budidaya pisang muli ya guys. Nah jadi di tempat saya ini saya budidaya pisang itu berbagai jenis guys. Ada pisang muli, itu tuh pisang Ambon, kemudian ada pisang tanduk ya guys. Nah ini pisang nangka nih. Kalau di tempat saya yang paling murah tuh pisang nangka guys. Nah itu di sini namanya pisang kapas guys, pisang tanduk kapas. Itu pisang kapas itu cocok sekali kalau dibuat pisang goreng atau keripik ya, cocok sekali. Itu pohon pisang nangka guys. Nah ini pisang yang sekarang saya banyak dibudidayakan karena tahan terhadap penyakit fusarium, yaitu pisang muli guys. Jadi sekarang saya memperbanyak budidaya pisang muli dan pisang tanduk guys. Untuk pisang tanduk di sini harganya mahal, kemudian tahan juga terhadap penyakit fusarium guys ya. Tapi untuk waktu pemanenannya agak lumayan lama, jadi harus membutuhkan waktu ya kurang lebih 2,5 bulan lah. Kalau ini kan 40 hari dari keluar jantung bisa dipanen ya guys. Nah jadi seperti itu ya guys, kita harus bisa menganalisa ketika kita mau membudidayakan pisang. Nah itu kelebihan ketika kita budidaya pisang mulia guys. Yang pertama kita bisa memproses pemanenannya lebih cepat, kemudian yang kedua tahan terhadap hama penyakit, dan yang ketiga tidak mudah tumbang ya guys. Tuh jadi ini kelihatannya tidak mudah roboh tuh dapurannya, tidak mudah tumbang tuh. Ini bentar lagi pasti berbuah nih guys. Dan yang keempat ya rasanya enak ya guys, cocok sekali untuk kalangan anak-anak dan kakek-kakek, di kalangan semua usia ya guys. Oke guys, semoga bermanfaat ya guys video saya ini. Semoga kalian para petani semangat ya guys ya, dalam menanam pisang ya guys. Topik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.